warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini, aku mau coba review buku yang beberapa waktu lalu baru selesai aku baca. Judulnya Time of Your Life. Buku ini merupakan buku karangan Profesor Randall Kim. Jadi beliau ini menulis buku bertemakan remaja. Beliau ini merupakan dosen, mentor, dan juga dekan di salah satu fakultas yang ada di Seoul National University. Mr. Randall Kim ini memiliki dua orang putra. Putra yang pertama berusia 20 tahun dan putra yang kedua baru saja menduduki bangku SMA. Jadi buku ini tuh pertama diterbitkan pada tahun 2010 dan telah menduduki jajaran bestseller selama 2 minggu. Dalam waktu 8 bulan buku ini telah terjual 1 juta kopi. Makanya aku tertarik buat baca. Jadi di dalam buku ini tuh ada terbagi menjadi 6 poin. Nah, poin yang pertama adalah jam kehidupan. Jadi di poin ini tuh, di dalam buku ini dijelasin bahwa kita hidup di dunia ini, dari kita lahir sampai kita meninggal, rata-rata orang memiliki angka harapan hidup 80 tahun ya. Nah, diasumsikan sebagai jam. Dalam satu hari ada 24 jam kan. Nah, jadi rentang waktu hidup seseorang itu 80 tahun dibagi 24 jam. Setelah dihitung menggunakan kalkulator, ternyata umur kita ketika 20 tahun itu berada pada jam 6 pagi. Dan ketika kita umur 24 tahun, jam kehidupannya itu menunjukkan pada jam 7:12 menit. Dan ketika kita berusia 50 tahun, jam kehidupannya menunjukkan pada jam 3 sore. Seperti yang kalian tahu, jam 6 pagi itu adalah waktu di mana kita sedang bersiap-siap dan kita telah melakukan sholat subuh dan akan bersiap-siap, ada yang bersiap-siap ke kantor, ke sekolah, ke kampus. Jadi jika direfleksikan pada kehidupan kita, waktu jam 6 pagi itu tuh merupakan waktu dimana kita lagi sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan diri kita. Jika dalam kehidupan sehari-hari, umur 20 tahun itu rentang waktunya kurang dari 20 tahun atau di bawah 30 tahun. Jadi rentangnya itu dari 17 sampai di bawah 30 tahun. Itu dimana kita lagi sibuk-sibuknya ingin memulai aktivitas kita dalam satu hari. Nah, sedangkan ketika kita berusia 24 tahun, pada jam 7:12 menit, biasanya orang-orang ada yang sudah sampai di kantor, ada yang udah sampai di tempat sekolah, di pasar, bahkan ada juga yang baru sampai di kampus. Dan itu artinya sudah mencapai tujuan kan. Jadi di usia 24 tahun tuh ada beberapa orang yang telah mencapai tujuannya. Dan pada usia 50 tahun, pada jam kehidupan menunjukkan jam 3, itu dimana waktu itu kita sedang beristirahat atau bahkan ada juga yang pulang sekolah dan 1 jam lagi akan pulang dari kantor atau tempat kerja, dimana
umur segitu kita sudah pada kehidupan sehari-hari, ada yang sudah pensiun, ada yang sudah tidak produktif lagi. Nah, itu kata buku itu. Dan untuk yang poin kedua, bunga akan mekar pada waktunya. Jadi di buku ini tuh dijelasin bahwa kita juga diibaratkan sebagai bunga. Bunga yang mekar pada awal musim di Korea itu adalah bunga aprikot. Tapi pada bunga yang mekarnya pada akhir musim adalah bunga mawar. Kedua bunga itu memiliki keindahan masing-masing, tidak bisa dibandingkan. Kedua bunga tersebut mekar tergantung dari kualitas bunga tersebut. Ada yang lebih cepat tumbuhnya, ada yang lambat. Begitupun manusia. Jadi terlepas dari itu, kita tidak boleh membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Dulu waktu aku masih kuliah, aku suka membanding-bandingkan diri dengan teman-temanku yang udah lulus duluan, sedangkan aku masih ngerjain TA. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita tuh akan mekar di waktu yang tepat, akan indah pada waktunya, akan mekar pada waktunya. Dan keindahan itu, setiap bunga memiliki keindahan masing-masing. Jadi stop kita membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain. Untuk poin yang ketiga, tipe anak muda usia 20-an itu ada dua. Tipe yang pertama, tipe anak panah. Dan tipe yang kedua adalah tipe perahu kertas. Untuk tipe yang pertama, tipe anak panah, seperti yang kalian tahu, anak panah itu melesat cepat pada satu tujuan tanpa menengok kanan dan kiri kan. Nah, jika direfleksikan pada anak muda, anak panah ini, tipe anak panah ini yang fokus pada satu tujuan tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, tanpa melihat nasihat dari lingkungan sekitar. Nah, tipe anak panah ini bukannya buruk, tapi sebaiknya dihindarkan, karena nggak baik juga kan kita kalau misalkan untuk dalam mencapai satu tujuan itu kita tanpa mempertimbangkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang sayang terhadap kita. Dan untuk tipe yang kedua, tipe anak muda yang kedua, yaitu tipe perahu kertas, yaitu tipe anak muda yang let it flow, mengikuti arus. Kalian tahu kan, apabila ikan mengikuti arus sungai, bukannya baik untuk dia, tapi bisa saja dia masuk ke dalam kubangan air yang kotor atau seperti apa. Jadi tipe anak muda yang seperti ini juga sebaiknya tidak diperkenankan, karena tipe anak muda seperti ini mengikuti arus pergaulan, jadi mudah terbawa oleh lingkungan sekitarnya. Jadi sebaiknya anak muda yang menurut buku ini adalah antara keduanya. Jadi ketika mencapai satu tujuan, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, melihat dan mempertimbangkan nasihat dari orang-orang yang peduli dan sayang kepada kita. Lalu untuk poin yang keempat adalah beristirahat sejenak. Jadi di buku ini tuh diceritain bahwa ada seorang penebang pohon yang dia itu melakukan penebangan pohon selama 8 jam dengan waktu yang lama. Lalu datang seorang pria menghampiri si penebang pohon itu.
Dia menasehati bahwa lebih baik engkau beristirahat dulu sejenak, jangan kau porsir tenaga engkau, katanya. Karena jika dipaksakan, pohon ini tidak akan tumbang. Lebih baik kamu pergunakan waktu 6 jam kamu untuk mengasah terlebih dahulu gergaji kamu, dan 2 jam kemudian kamu baru menebang pohon. Itu mungkin akan lebih efektif. Namun si penebang pohon itu tidak menggubris perkataan si pria yang menasehatinya. Kenapa demikian? Karena mungkin si penebang pohon itu berpikir bahwa mengasah pohon itu membuang-buang waktu. Padahal tidak. Abraham Lincoln berkata, jika saya ditugaskan untuk menebang pohon, saya akan menggunakan waktu 6 jam untuk mengasah gergaji terlebih dahulu, dan 2 jamnya lagi saya pergunakan untuk menebang pohon tersebut. Begitupun dengan kehidupan kita. Jadi kita itu dalam mencapai suatu tujuan dan berproses, kita jangan mengerahkan seluruh energi kita untuk fokus ke dalam mencapai tujuan itu. Jadi kita pun harus mengevaluasi diri terlebih dahulu, apakah ada yang salah terhadap diri kita atau bagaimana. Jadi menurut buku ini, kita itu terlebih dahulu harus mengetahui apa yang salah dan apa yang kurang dalam mencapai tujuan itu. Ya bisa saja karena gergajinya kan yang kurang tajam untuk menebang pohon itu. Bisa saja diri kita kurang strateginya. Jadi kita mencontoh orang-orang yang telah melakukan tujuan yang sama, lalu membandingkan lagi dengan orang-orang yang lain. Jadi kita lihat referensi-referensi orang yang mencapai cita-cita atau goals yang sama dengan kita, lalu kita bandingkan terlebih dahulu dari beberapa orang tersebut, apa yang baik, apa yang kurang, apa yang salah, lalu kita simpulkan dan membentuk strategi dalam mencapai tujuan kita. Begitulah teman-teman, kurang lebih. Dan untuk poin yang kelima, kesulitan membuat resolusi. Jadi mungkin menurut buku ini kita sulit menentukan resolusi apa yang tepat di awal dan di akhir tahun ketika kita membuat resolusi dalam pergantian tahun. Kan biasanya teman-teman suka membuat resolusi buat pribadi masing-masing. Resolusi apa yang cocok ketika pergantian tahun kan, supaya diri ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun yang sebelumnya. Jadi ketika kita memiliki beberapa resolusi, pilihlah resolusi yang termudah dulu. Jangan langsung sekaligus dilaksanain. Satu dulu yang gampang. Misalkan contoh tahun depan, atau kan bentar lagi mau berganti tahun jadi tahun 2021 kan. Misalkan pengen setiap hari rajin sholat duha dan sholat tahajud. Nah, kita pilih sholat duha dulu. Misalkan 2 rakaat dulu. Nanti lama-lama kalau udah terbiasa, nanti nambah lagi jadi 4. Terus kita semakin termotivasi untuk sholat duha dengan rakaat yang banyak, nambah lagi jadi 8. Tapi bertahap, tapi continue. Kan keimanan seseorang kadang ada up and down. Ya, jadi sebaiknya pelan-pelan dulu. Jangan langsung sekaligus langsung 8. Nanti tiba-tiba capek, relapse tengah jalan kan, kambuh lagi jadi nggak ngelakuin sholat duha lagi gitu. Sholat tahajud juga nggak bisa langsung 8, misalkan 4 dulu, nggak apa-apa kan, ada hadis yang bilang nggak apa-apa
berlangsung 8. Dan untuk poin yang ke-6, alasan kesulitan mencari waktu. Jadi menurut buku ini, kita tuh sulit mencari waktu luang. Padahal jika kita telaah, jadi kebanyakan orang dalam waktu 1 hari 24 jam itu masih kurang. Ternyata menurut buku ini enggak. Jadi ada seorang dokter bedah yang bertemu dengan Rendo Kim. Dokter bedah tersebut bercerita kepada Rendo Kim. Beliau sangat sibuk karena banyak pasien. Setiap hari ada saja yang dioperasi. Setiap hari beliau harus mendatangi stasiun TV untuk diwawancara. Lalu setiap hari menemui wartawan untuk diwawancara pada wartawan surat kabar. Dan dokter bedah ini bercerita lagi bahwa beliau sangat sulit menemukan waktu luang. Di samping dia sibuk, dia juga memiliki hobi main golf, bersenang-senang, merokok, minuman keras, seperti itu. Lalu Rendo Kim menjawab, sebenarnya setiap orang juga memiliki waktu luang yang sama. Dikasih porsi waktunya 24 jam, setiap orang sama. Tapi kenapa ada yang salah? Kenapa ada yang mengeluh bahwa 24 jam itu masih kurang? Coba, jika kamu menghilangkan waktu yang tidak bermanfaat untuk melakukan hal-hal yang produktif lainnya, pasti kamu memiliki waktu luang. Setelah beberapa hari kemudian, dokter bedah itu bertemu lagi dengan Rendo Kim bahwa beliau berhenti main golf, berhenti merokok, berhenti minum minuman keras. Ternyata beliau masih memiliki waktu luang yang sisa. Jadi ternyata setiap orang itu memiliki waktu yang sama, tapi tergantung orang itu melakukan apa dalam waktu sehari itu. Ternyata jika kita mengurangi waktu-waktu yang tidak bermanfaat, kita ternyata masih punya waktu luang. Begitu teman-teman, 6 poin, 6 inti yang ada di buku ini. Selamat membaca. Pokoknya kalian harus baca buku ini supaya kalian ngerasain sensasinya gimana. Karena di buku ini tuh lengkap banget nyeritain anak-anak muda yang dimentorin oleh Profesor Rendo Kim. Bahasa buku ini tuh mudah dimengerti dan maknanya tuh luas, dan bahasanya tuh nggak ambigu. Pokoknya bagus deh buat dibaca. Kalian jangan nunda-nunda waktu buat baca buku ini ya. Harus secepatnya pokoknya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari kalian penuh warna dan bahagia dunia akhirat. Terima kasih.